Jadi kalau boleh saya sampaikan, saya ingin sedikit mengulang ya sejarah, terutama kepada kawan-kawan DPW yang di wilayah ya, bahwa lahirnya FSPMI ya secara organisasi, pilar yang pertama kali didirikan adalah pilar koperasi yang namanya Inkobumi. Artinya apa? Bahwa para pendiri FSPM ini sadar betul ya, sadar betul bahwa kita butuh sokongan ya, butuh dukungan untuk organisasi ini bisa berjalan. Bahwa koperasi itu kan bapak koperasi kita adalah Bung Hatta. Cuman kalau ditarik ke atas lagi sebetulnya gotong royong itu udah koperasi sebetulnya. Berdiri di atas kaki sendiri itu sebetulnya koperasi. Negara kita kalau mungkin ya dikelola betul-betul dengan cara mandiri, ya BBM mungkin nggak naik lagi ya. Kita nggak seperti sekarang ini kawan-kawan semua. Karena negara Indonesia ini saya rasa kawan-kawan sudah sering mendengar dan teman-teman juga udah tahu ya. Salah satu negara di muka bumi ini yang seluruh kebutuhan manusia itu ada di negeri ini. Gitu. Baik itu minyak buminya, kebutuhan nabatinya, kebutuhan semualah di Indonesia ini ada. Gitu. Makanya tapi kenapa kondisi kita masih berkembang terus? Sudah 77 tahun Republik Indonesia merdeka, sebenarnya masih berkembang, bahkan ada kecenderungan menurun. Kenapa? Karena tingkat kemiskinan bertambah. Ingin mengulangi bahwa FSPMI waktu dilahirkan pertama, tadi ada Bung Obon dan sebagai salah seorang pendiri SPMI, pilar yang pertama kali didirikan adalah Inkobumi. Bukannya Garda Metal, bukannya Koran Perjuangan, bukannya LBH, itu malah koperasi. Ternyata adalah mindset paradigma kita, ya, paradigma kita sudah juga terpengaruh ya dengan gaya-gaya kapital tadi. Belanja keluar rumah, ya kan, Indomaret di depan gang dan seterusnya. Sehingga kita lupa bahwa apa yang kita belanjakan, apa yang kita keluarkan itu keuntungannya buat yang kaya-kaya itu, gitu kan. Dulu kan kawan-kawan tuh rame ya, contoh Indomaret ya kan, ambil Rp1.000 aja dari pembelanjaan orang yang bahasnya untuk donasi atau tidak ada kembalian, setelah dihitung-hitung itu per hari sampai miliaran rupiah. Karena hitungannya kan berapa kali transaksi, berapa jumlah yang bertransaksi. Nah, kawan-kawan semua, FSPMI kita ya hari ini patut bersyukur ya, patut bersyukur bahwa program TPP ya sudah mulai kelihatan. Nah, hari ini ya kita akan melakukan launching terhadap air mineral. Nah, kenapa saya awali dengan tadi mindset kita kawan-kawan semua? Ini pun tidak mudah nanti tantangannya. Ya, tantangan yang akan kita hadapi, walaupun sekarang kita sudah punya air mineral, tetap saya tahu kawan-kawan di PUK sudah ada punya koperasi, ya, kawan-kawan di PUK sudah punya koperasi tadi sebagai badan usaha. Kalau kawan-kawan tidak bisa bantu untuk bagaimana nanti produk kita ini, ya, air mineral kita ini tidak bisa meyakinkan kawan-kawan koperasi untuk menampung atau menerima air mineral kita, ya saya rasa percuma, ya. Artinya program kita nggak bisa berjalan. Nah, untuk itu kawan-kawan tentu sesuai dengan kitohnya koperasi, ya, untuk kita, dari kita dan oleh kita, maka ya, saya minta sebagai Presiden SPMI kepada seluruh kawan-kawan anggota SPMI dari DPP, PPSPA, PCSPA,
KC sampai ke PUK ya. Mari ya. Kalau bahasa organisasi mungkin kita instruksikan ya. Daripada kawan-kawan menguntungkan atau keuntungannya untuk orang lain ya. Maka dengan sekarang baru satu item saja ya. Baru satu item yaitu air mineral ya. Saya berharap mari secara perlahan, secara bertahap mindset kita rubah. Sekarang kita bisa belanja apa yang bisa di kita, apa yang ada di kita, maka sebaiknya di kita. Kawan-kawan semua, air mineral ini kita sudah kerjasama dengan salah satu perusahaan namanya PT apa Bung Henut? PT Piura di daerah Bogor. Terus saya, Bung Sekjen, Bung Yudi, dan Mbak Endang waktu itu sudah survei ke lapangan ya untuk memastikan karena kita nggak mau ini apa namanya tidak pastilah ya. Kemudian kami juga harus ya bahwa perusahaan ini betul-betul bisa dipercaya ya. Saya sudah survei ya, kalau Bung Henut sebagai direktur tentu lebih sering ya karena secara teknis Bung Henut yang menangani. Nah, untuk itu pesan saya hanya satu kepada seluruh DPW PSPMI, kepada KC PSPMI, kepada PC SPA PSPMI, kepada PUK PSPMI ya. Mari kita perkuat ekonomi kita dengan cara kita sendiri. Ya. Hari ini kita akan memulai dengan kebutuhan yang paling pokok dulu, yaitu air minum. Ya. Dan Bung Henut memang memberi nama karena kita adalah pekerja, ya. Jadi tetap namanya pakai nama pekerja, ya. Jadi kalau di Indonesia kan ini air pekerja, ya. Mineral, ya. Jadi air mineral pekerja lah, atau apa tuh? Ya. Air kelas pekerja, ya. Kawan-kawan semua, udah, ya. Sekarang DPP melalui Info Bumi sudah memulai, ya. Sudah memulai, ya. Kita akan satu item dulu, ya. Satu item. Dan saya sudah minta kepada Bung Henut sebagai direktur Info Bumi, pokoknya fokus dulu dalam satu semester ini, ya, 6 bulan, fokus untuk bagaimana air mineral ini bisa berjalan dengan baik, ya. Karena pasti kendala tantangan itu masih banyak, ya. Nanti jangan dulu tadi kan Bung Henut banyak sekali gagasan-gagasannya, ya, termasuk tadi Sekjen Partai Buruh Bung Peri juga sudah memberi market kepada kita kan, pasar, ya. Kalau Partai Buruh jangan pakai kalau, ya. Partai Buruh insya Allah lolos 2022 ini, ya kan, Desember, memang udah dipastikan itu kebutuhannya akan banyak. Ya, seorang caleg itu nanti bikin banner, segala macam lah, kaos dan segala macam. Nah, itu makanya berarti kita ada waktu 3 bulan tuh Bung Henut, ya. 3 bulan atau 1 semester lah, ya. Saya sudah meminta kepada Bung Henut sebagai direktur Info Bumi terkait dengan air ini, saya kasih waktu 1 semester, ya. Untuk bagaimana betul-betul sudah settle, ya, sudah bagus, sudah rapih lah, ya. Jadi karena pasar kita ini udah pasti kawan semua. Kayak di DPP aja dia ada 3 organisasi kan, ada DPP, PP, ya, yang sehari-hari di sini. Yang kedua Partai Buruh, yang sehari-hari minimal 5 sampai 10 orang stay di sini. Kemudian juga meetingnya juga aneh, dari pagi sampai pagi lagi. Ya, berarti berapa dus tuh kan kebutuhannya kan. Nah, kemudian KSPI, ya kan. KSPI itu saya lihat sehari-hari minimal 7 orang, 5 sampai 7 orang. Sehari 10 liter aja. Berapa? Anjuran dokter itu kalau minum sehat berapa liter? 2 liter ya. Taruhlah karena ini kita air sendiri 3 liter lah, ya kan? 3 liter kali 7 orang ada udah 21 liter kan?
udah berapa dus gitu. Memang Bung Henut ini dia tanda petik ya agak traumatik terhadap kasus-kasus PHK ya. Jadi kelihatannya kalau melihat orang PHK tuh apa ya, empatinya langsung muncul ya. Sehingga selalu setiap diskusi tentang Inkobumi itu adalah bagaimana kawan-kawan kita yang ter-PHK. Itu nanti sisi fungsi lainnya ya untuk bagaimana kita memperdayakan, benar ya, memperdayakan ya, memberdayakan kawan-kawan kita yang memang ter-PHK. Tapi sekali lagi kawan-kawan ya, koperasi kita adalah kita sesuai dengan aturan ya, dari kita, oleh kita, untuk kita ya. Dan yang kedua, saya juga ingin menyampaikan kepada kawan-kawan semua, tugas berat kita adalah mindset kawan-kawan yang namanya koperasi itu selalu pinjam, simpan, pinjam. Saya sekali bilang pinjam duluan, karena kan banyaknya pinjam. Nyimpennya agak susah, pinjamnya terus. Nah, akhirnya makanya koperasi nggak pernah maju. Nah, yang saya ingin katakan di sini, kita sekarang di Inkobumi merubah mindsetnya. Tadi Mbak Erlina juga sudah menyampaikan, koperasi kita ini nanti akan lebih banyak kepada jual beli, ya, kepada jual, ya. Maksudnya misalkan tadi kayak Bung Sekjen Partai, ya Bung Peri bilang kebutuhan kain banyak, nanti koperasi yang beli, koperasi yang kelola, gitu loh, ya. Jadi jangan lagi fokusnya kepada hanya simpan pinjam. Jadi kan termasuk saya tuh kalau bicara apa, kalau ngomong koperasi langsung di otak itu apa, simpan, pinjam, pinjam. Ya, termasuk nanti ini soal air, ya Bung Yudi ya juga sebagai penanggung jawab, Yudi Permana, Yudi Winarno, ini dia bilang nanti sistemnya COD. Nah, dia bilang gitu. Saya bilang apa itu COD? Ya, itu nanti ada penjelasan teknis. Kawan-kawan DPW semua daerah, terima kasih ya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam acara launching air mineral pekerja ini ya. Tentu ini sangat membahagiakan sekali buat kita semua. Dan setelah ini nanti Bung Sekjen dan Bung Direktur, Bung Henut, Mbak Erlina akan menjelaskan, akan mengkomunikasikan terkait dengan sistemnya. Sistem, kemudian mekanisme, dan lain sebagainya. Launching ini hanya sebagai pertanda, ya. Launching ini hanya sebagai simbol, ya, bahwa FSPMI melalui Inkobuminya ya itu sudah berjalan, mulai programnya mulai dieksekusi, yaitu air minum ya.